Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya absen terlebih dahulu. Ahmad Farhan. Ade. Ahmad Azhari. Aliyah. Ari. Arif Rahman. Aziz. Diki. Sikra. Fauzi. Firmansyah. Ilyatur Rizkiyah. Lailatul Ulwiyah. Minhatus Saniyah. Muhammad Riku. Muhammad Al-Farizi. Muhammad Rizki. Rafli. Rianto. Sultan Alif. Perliana. Vira. Silva. Terakhir untuk kewirausahaan yang insya Allah nanti minggu depan sudah ujian akhir semester. Itu berarti tugas kalian sudah lebih ringan ya untuk mengerjakan TA, terutama yang masih bimbingan silahkan untuk mengintensifkan bimbingannya. Atau mungkin ada yang sama sekali belum bimbingan, silahkan ya temui dosen masing-masing, dosen pembimbingnya, entah itu dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan segan-segan untuk bertanya kalau memang ada yang belum dipahami, ya, supaya nanti dicarikan solusinya. Gitu ya. Jadi TA-nya kan sidang tuh Agustus ya. Iya, jadwalnya ya. Semoga teman-teman nanti bisa tanggal 1 Agustus sudah bisa daftar sidang semua. Ya, asalkan ya benar-benar serius. Sekali lagi, kalau memang tidak paham ya ditanyakan ke dosen pengampu, dosen pembimbing, temannya yang lebih paham juga boleh, atau orang di luar kampus kalau merasa memiliki ya, kenalan atau dia paham apa yang sedang kalian kerjakan, ya silahkan, nggak apa-apa, dihubungi saja, minta tolong. Nggak harus orang yang berkecimpung di kampus. Oke ya. Hari ini sampai bahasan terakhir yaitu membangun sikap kreatif dan inovatif ya. Jadi saya download dari salah satu dosen saya dulu waktu saya kuliah di Udinus yang kira-kira masih relevan. Ya. Silahkan dibuka sambil dibuka slide-nya. Inovatif itu nanti berkaitan dengan kreativitas dan juga seberapa lama usaha itu bisa bertahan. Ya karena tiap tahun itu, tiap detik bahkan, itu selalu ada perubahan-perubahan yang mengharuskan kita itu beradaptasi dan segera melakukan inovasi. Nah, jadi gitu. Nah, kita lingkupnya ke perguruan tinggi atau pendidikan yang nantinya akan diserap oleh dunia bisnis dan industri. Jadi latar belakangnya itu sebagian besar lulusan perguruan tinggi itu akan diserap oleh dunia bisnis dan industri. Tahunya dari mana? Ya biasanya satu kelas misalkan ada 30 mahasiswa. Biasanya yang jadi wirausaha itu paling 1-2, yang lainnya itu akan
diserap oleh dunia bisnis dan industri, alias masuk ke dalam dunia kerja. Jadi masuk ke dalam lapangan pekerjaan yang sudah ada. Kemudian rata-rata bekal yang diperoleh di perguruan tinggi di Indonesia itu hampir sama dan setara ya, karena kurikulumnya ya sama. Yang membedakan itu pada motivasi dan ya apa ya, bagaimana kita melihat ke depannya itu dunia kerja akan bagaimana itu, bagaimana kita melihat itu yang beda di situ. Kemudian di dunia kerja selalu akan terjadi persaingan ketat antara sumber daya manusia untuk bisa mencapai karir yang tinggi. Ini itu sudah umum ya. Persaingan itu dimanapun itu tetap ada. Kompetisi itu ada. Dan tidak bisa dinaifkan atau mungkin diabaikan. Nyatanya memang ada. Ya. Hanya mereka yang memiliki bekal lebih atau plus yang akan memenangkan persaingan bebas. Ya, ini nanti berhubungan dengan soal UAS. Makanya pertanyaan saya ke soal UAS itu nggak ada yang teori ya. Kalaupun ada itu hanya satu nomor. Yang lain itu lebih ke bagaimana kalian mengekspor diri kalian sendiri. Saya mengajak kalian itu mengeksplor diri kalian sendiri. Bukan mengekspor orang lain, ya, tapi mengekspor diri sendiri. Kemudian, nah ini bekal plus ini yang bagaimana yang sebaiknya dimiliki oleh alumni. Ya. Bekal plus ini yang di sini dimaksud adalah kemampuan inovatif dan kreatif. Ya. Karena dengan kemampuan ini, alumni akan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan di bidang kerjanya. Menjadi problem solver. Mereka akan sanggup menjawab kebutuhan pasar sehingga bisa meniti karir dengan cepat. Nah ini membekali mahasiswa agar berkarakter problem solver ini. Jadi di mata kuliah kewirausahaan itu tidak lagi ngomong teknis, tidak lagi ngomong otak kiri. Gitu. Kalau dalam psikologi itu kita ngomong otak kanan. Gitu. Karena otak kanan itu nanti di slide selanjutnya itu memberikan kita variasi solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Jadi permasalahan itu kan butuh variasi penyelesaian, tidak hanya satu gitu untuk memberikan solusinya. Nah, problem solving sendiri adalah apa? Itu penyelesaian masalah dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah tertentu sehingga dicapai hasil solusi yang optimal. Ya ini kalau di dunia akademik ya kaidah-kaidahnya ilmiah ya, tapi itu nggak mesti. Jadi ini slide ini itu kita bisa memberikan kritik juga ya. Jadi tidak melulu harus ikut yang membuat slide ya. Nyatanya memang di dalam sebuah bisnis itu nggak mesti selalu ilmiah gitu. Kadang ada beberapa hal yang dalam tanda kutip hal gila yang harus dilakukan untuk menyelamatkan sebuah perusahaan. Itu juga ada. Kemudian semua orang itu pada prinsipnya harus menjadi problem solver bagi permasalahannya sendiri. Dia minimal harus tahu permasalahannya sendiri, kemudian bisa dia mencari solusinya. Karena kalau tidak bisa, ya mustahil dia bisa menyelesaikan permasalahan untuk orang-orang lain itu. Dalam artian kita misalkan menjadi leader ya, kita itu berhubungan dengan banyak orang dan kita pemimpin. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, mana mungkin kita menyelesaikan permasalahan untuk orang lain. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Ya. Semua orang harus bekerja karena mereka memiliki masalah, harus memenuhi kebutuhan hidup. Ini kepentingan paling pokok seorang manusia. Ya. Makanya ada semacam istilah itu, makan untuk hidup. Semua anak harus pergi ke sekolah karena mereka memiliki masalah.
harus memiliki bekal yang cukup untuk masa depannya. Orang tua harus menikah karena mereka memiliki masalah yang meneruskan keturunan, yang antara lain akan menyantuni kelak di hari tua. Umat beragama pun harus beribadah karena mereka memiliki masalah, harus mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Jadi ya butuh di sini itu kalau kita ngomong ya butuh uang. Gitu. Memang uang itu bukan segalanya, tapi saat ini segalanya itu harus ada uang. Kan gitu. Nah, permasalahan itulah yang menjadikan orang itu akhirnya survive. Kalau nggak ada masalah, orang nggak akan survive. Nah, kembali lagi, kata kuncinya seorang problem solver harusnya seorang yang mampu berpikir inovatif dan kreatif. Nah, inovasi itu apa? Semua jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan unjuk kerja atau kualitas dari semua bentuk kegiatan dan produk kegiatan, baik berupa piranti keras maupun piranti lunak. Kalau di kuliah, saya ngambil contoh itu mata kuliah proyek. Proyek itu bagusnya ya, mulai dari proyek 1, proyek 2, proyek 3, dan sampai TA, skripsi ya, itu harusnya fokus ke satu hal. Karena apa? Dari situ kita bisa tahu proyek produk yang kita hasilkan itu kelemahannya di mana dan kita menginovasi itu, memperbaiki itu. Nanti masih ada kelemahan lagi, diperbaiki lagi. Begitu seterusnya. Nah, itu contoh sebuah inovasi. Mata kuliah proyek itu sebenarnya mengajarkan kita bagaimana kita menginovasi apa yang sudah kita buat. Gitu. Cuman pada umumnya seringnya ganti-ganti kelompok ya. Ganti mitra gitu ya. Ya, nah itu yang membuat kita nggak fokus. Jadi bagusnya ya kita itu fokus. Jadi ketika nanti kita bersaing di pasar, orang melihat kita itu, kita fokus di situ, di bidang A ini, di produk A. Jadi ketika ada persaingan, kita itu punya ciri khas sendiri. Jadi konsumen atau customer atau pelanggan itu nggak bingung. Ini orang ini sebenarnya buat apa gitu loh. Tapi kalau kita fokus, kita menginovasi itu terus ya orang itu akan paham. Contoh ya, Epson itu kan dari dulu kan urusannya sama printer terus ya. Ya enggak? Epson udah pernah buat laptop? Enggak pernah. Buatnya itu terus gitu. Yang berhubungan dengan cetak mencetak. Jadi ya orang pahamnya Epson itu ya itu gitu. Canon pun juga sama, pesaing Epson adalah Canon ya sama. Ya pemainnya paling cuma itu, Epson, Canon, HP, cuma itu aja. Meskipun bersaing, tapi kan Epson punya ciri khas sendiri. Orang tahu Epson itu apa itu, printer yang bagaimana. Orang tahu Canon itu printer yang bagaimana. Orang tahu HP itu printer yang bagaimana. Jadi, kalau Epson itu bagus di sini, tapi lemah di sini. Jadi nanti untuk membeli, konsumen itu bisa memilih kalau untuk kasus A, pekerjaan A misalkan, kita belinya apa nih? Jadi kalau nggak punya fokus itu biasanya ya cepat, dia akan bingung sendiri gitu, kesulitan sendiri. Makanya dalam dunia perprinteran ya kita ngomong itu yang paling booming itu kalau nggak Epson ya, setahu saya ya, sama Canon ya, karena dia fokus ke situ. Kalau HP kan sudah dia punya produk laptop juga kan, dia nggak terlalu fokus. Gitu contoh. Kemudian ini piranti keras, inovasi piranti keras. Segala jenis peralatan perangkat, benda, dan sebagainya yang bisa dilihat dan diraba secara kasat mata. Contoh komputer, mobil, mesin, dan alat sekolah, alat dapur, sound system, unta elektronika, peralatan laboratorium, dan sebagainya.
contoh peranti keras yang berinovasi. Kalau komputer contohnya apa? Apa, Sis? Contoh inovasi komputer itu apa, Sis? Jaringan 5G. Tadinya 4G itu. Kalau elektronika apa contohnya? Lihat Rusia. Inovasi di bidang elektronika. Ya, ini harus cepat ini. Latihan menjawab cepat karena apa? Inovasi itu ya harus cepat. Apa Hil? Inovasi bidang elektronika apa itu? Jangan berpikir terlalu jauh. Televisi itu kan elektronika. Tadinya TV itu kan tahu sendiri, hitam putih, kemudian antenanya masih seperti itu, ya kita nonton itu nggak nyaman gitu. Ya kata orang sekarang nggak nyaman, kata orang dulu yang nyaman. Ada semutnya, gercep kalau bahasa sini ya. Kemudian sekarang ada TV bentuk flat, yang ringan, yang tidak berbahaya, itu tidak pakai tabung, maksudnya kan lebih safe ya. Kemudian pakai sekarang sudah digital ya, itu kan contoh. Ya, jadi ya seperti itu loh, ada inovasi. Karena kalau nggak inovasi ya nggak bisa. Gitu. Sekarang pabrik yang memproduksi televisi yang hitam putih yang akan laku karena akan tersaing dengan TV yang berwarna. Kalau zaman dulu mungkin tahun 80-an itu kan awal-awal TV berwarna ya. Mungkin saat itu TV yang mau nggak mau yang pabrik yang membuat atau perusahaan yang membuat televisi hitam putih ya harus segera berinovasi, ikut juga mau masuk ke televisi berwarna. Kalau di perangkat lunak apa contohnya? Rafli. Inovasi di perangkat lunak apa, Fli? Ya udah mau TA masih bingung. Ya Windows, tadinya gimana Windows-nya? Ya, update. Ya contohnya Windows, apa yang diupdate? Ya, gitu. Contohnya sistem operasi, jangan Windows ya. Kalau Windows itu tahunya jendela. Sistem operasi apapun itu ya berinovasi, intinya kan gitu. Entah Windows, Mac OS, dan Linux dan sebagainya. Kalau nggak berinovasi bagaimana ya? Jelas akan runtuh. Contoh kasus itu BlackBerry ya. BlackBerry dulu nggak mau berinovasi. Dia merasa ya sudah ini punya saya. Ketika disikat sama Android ya nggak bisa apa-apa. Karena dalam Android ada BlackBerry itu. Iya. Kayak itu. Nokia itu juga sama. Dulu Nokia merasa paling top. Sekarang dia mungkin orang itu kan merasa nggak perlu inovasi gitu karena dia percaya dengan orang itu sudah mengenal brand. Zaman saya ya Nokia itu top-topnya zaman saya kuliah. Kalau kalian mungkin sekarang udah nggak kenal Nokia ya, ya tahu cuman nggak terlalu. Dulu zaman saya itu kalau HP nggak Nokia itu ya belum dianggap uang gitu. Ya. Waktu HP-nya masih kayak ulekan sambel itu. Udah top-topnya itu waktu itu. Jadi dia merasa, wah saya udah menang brand gitu. Lama-kelamaan disikat sekarang. Makanya itu
Karena apa? Ya tidak mau berinovasi. Dia merasa cukup gitu. Padahal persaingan itu akan selalu ada. Sampai sini tandakan enggak? Jadi kuncinya kalau kita tuh lemah dalam berinovasi, ya kita tetap akan tergilas terus. Ada lagi nggak contohnya kasus seperti itu? Apa Ferliana? Contoh kasus kayak gitu. Jadi kalau nggak berinovasi, akan tergilas gitu. Ini hati-hati. Jangan sampai kita hidupnya jadi kampus terus. Jadi tahunnya hanya kampusnya di luar. Apa contohnya? Jangan sampai kita itu keluar dari kampus malah bingung ya, karena nggak tahu situasi di luar, nggak siap dengan kenyataan. Di kampus malah adem ayem aja, bahkan rindang gitu ya, ngobrol sama temennya, setelah lulus bingung. Apa contohnya? Banyak sekali. Ya contoh di bidang transportasi apa? Ya, ada ojek itu. Akhirnya yang tergilas apa? Ya angkutan umum. Ya, yang kelihatan aja ojek pangkalan ya, udah mulai kan, mesti tergilas gitu loh, kalah sama yang ojek online. Itu udah fakta itu. Saya sering lihat sendiri. Saya kadang juga gitu soalnya. Karena apa, lebih murah itu. Lebih murah, lebih nyaman. Kan nggak perlu tawar-menawar, sudah tinggal naik. Nah, itu. Apa Fer? Ferlina belum jawab kok. Ini nanti perlu dicek ini skripsinya di rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya itu biasanya pertanyaannya bagaimana gitu ya. Bagaimana itu sebenarnya bukan rumusan masalah. Cara untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana. Kalau rumusan masalah kalimatnya bukan kalimat tanya. Kalimatnya kalimat apa? Kalimat berita. Kok lupa? Bahasa Indonesia itu kan ada 3 kan kalimat itu. Kalimat tanya, kalimat berita, kalimat seru tuh. Iya enggak? Gimana ini? Ya contoh saya mau ke Jatibarang naik motor. Ban saya bocor itu di daerah ujung Pendok Jaya. Saya itu sebenarnya pengen mangkel itu, kalau berangkat terlambat. Cuma ketika salaman tuh saya nggak ingat itu, karena katanya orang salaman itu melebur dosa kan gitu. Terus saya nggak bisa apa-apa terus. Pinter ya, cuma terlambat salaman itu. Saya bingung. Mangkel ya nggak bisa jadinya. Ya saya bocor di ujung tulisan. Saya tanya teman saya pas di Jatibarang, kenapa kamu terlambat? Jawaban saya apa? Kalimat berita atau kalimat tanya? Berita itu masalah. Bukan saya malah ngomong seperti ini kan. Bagaimana cara menyelesaikan ban bocor? Aneh kan kalau jawabannya gitu. Bagaimana cara menambal ban yang benar? Aneh nggak jawabannya? Nah, itu makanya.
Makanya saya tanya Verliana, tidak nggak jawab terus. Karena belum merumuskan masalahnya, dia nggak tahu. Jadi sekarang latihan rumusan masalah, biar jelas. Karena kalau kita nggak bisa merumuskan masalah, ya kita nggak bisa tahu solusinya. Gitu. Banyak bocor, solusinya ya datang ke tambal ban. Minta tolong siapa untuk dorong atau siapa. Kan gitu. Jadi rumusan masalah itu sebenarnya kalimat cerita. Cuman karena kebiasaan dari dulu kakak tingkat kalian seperti itu, ya kayak gitu terus. Dari latar belakang permasalahan, saya dapat mengambil rumusan masalah, bla 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 bla, gitu kan harusnya kan? Bukan bagaimana, tapi kalimat cerita seharusnya seperti itu. Semestinya kan enggak? Fair apa fair? Kamu pernah itu enggak pesan makanan GoFood gitu? Nah, pernah beli barang lewat Tokopedia enggak? Nah, iya. Bisa jarang ke pasar kan kamu, jarang ke toko kan? Makanya sekarang banyak supermarket yang tutup. Ya karena menang yang online gitu loh. Sambil tiduran, guling-guling pesen apa, datang sendiri. Iya. Ya malah jadi kenalan ya. Ya gitulah teknologi gitu loh. Itu inovasi. Itu bukti kalau kita tidak siap ya akan tergilas. Ya, nyatanya gitu kok. Nyatanya gitu. Makanya nanti kalian ketika lulus ya siap-siaplah hal seperti itu. Ya mungkin kalian selama ini nggak merasakan itu karena belum pernah jadi orang tua ya. Semuanya masih kebanyakan masih jadi orang tua ya, masih dari orang tua kan. Nanti kalau kalian lulus sudah mandiri, nah itu kalian akan survive di situ. Gimana kalian akan survive? Nah, salah satunya kembali bagaimana kita berinovasi. Oke, gitu ya Verliana ya. Ya semuanya aja belajar merumuskan masalah. Saya sebenarnya mau mengkritisi itu di rumusan masalah itu jangan kalimatnya, tapi ternyata saya lihat tuh TA-nya skripsinya kakak tingkat kalian itu udah turun-temurun seperti itu ya. Jadi saya enggak, yang penting kalian tahu rumusan masalahnya aja nggak apa-apa, kalian seperti itu nggak masalah. Kenapa harus bersikap inovatif? Tuntutan zaman bahwa besok harus lebih baik dari hari ini. Ya, ini jelas ini di hadis ya. Dan hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Kalau hari esok itu lebih baik dari hari ini, berarti orang beruntung kan gitu ya. Kalau hari ini sama aja dengan hari kemarin, itu orang yang rugi. Gitu. Tapi kalau hari esok lebih buruk dari hari ini, seperti orang yang celaka. Makanya hari esok harus lebih baik dari ini. Ya, baik dalam segala hal, baik dalam hal kebaikan, entah itu baik sikapnya, dewasa perbuatannya, atau baik dalam segi ilmunya, dia tambah umur, tambah ilmunya, tambah banyak, untuk melakukan inovasi itu bisa lebih banyak variasi, banyak solusi, tidak terkungkung dari satu, apa ya istilahnya, ya saya itu seperti ini ya, seperti ini, gitu. Tidak ada variasi untuk menyelesaikan masalah ya. Ya hati-hati yang punya sikap seperti itu. Idealisnya itu muncul gitu loh, itu yang bahaya. Artinya segala sesuatu itu harus selalu diperbaiki terus-menerus tanpa henti. Misalkan kalian sekarang ada di D4, kalian menjadi analis software, bahkan seperti itu. Ya nanti ketika lulus dari sini, misalkan kalian passion kalian di situ, ya terus-menerus menjadi analis software yang up to date dengan teknologi gitu.
Sekarang software yang digunakan untuk menganalisis sebuah data itu apa? Menganalisis sebuah software itu apa? Algoritmanya bagaimana? Apa yang menjadi kelemahan di algoritma ini? Apa yang bisa saya perbaiki di algoritma yang sudah ada sebelumnya? Oh, misalkan algoritma ini untuk menyelesaikan sebuah analisis data terlalu lama ketika datanya banyak. Nah, saya bisa memperbaiki, coba diperbaiki biar lebih cepat sedikit. Itu namanya inovasi. Ya. Nah, konsekuensinya siapapun juga harus bersedia berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas kehidupan di segala bidang. Jadi siapapun juga harus mau dan mampu bersikap inovatif. Sampai sini tanyakan tidak? Sudah jam 11.40. Kalau ada nanti dilanjutkan setelah zuhur ya, insya Allah ya. Untuk kisi-kisi nanti saya sebenarnya KW itu nggak perlu pakai kisi-kisi, nggak apa-apa sebenarnya. Kalian nggak usah belajar aja nggak apa-apa. Sebenarnya. Karena yang dipelajari apa ya cuma teori saja, semuanya itu teorinya ini, teori itu. Sedangkan dalam penyataan lapangan itu teori itu hanya nggak diterapkan sebagian saja, nggak seluruhnya bisa diterapkan. Karena kalianlah yang nanti akan membuat teori itu berdasarkan kenyataan di lapangan, kenyataan di dunia kerja. Itu ya. Oke, silakan istirahat dulu dan sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Slide-nya sebenarnya ada banyak, hanya nggak semuanya saya sampaikan. Berapa sih itu? 60, 59. Oke. Bagaimana kalau tidak mau atau tidak mampu? Akan terjadi seleksi alam. Siapa yang lemah dia akan kalah. Lemah di sini itu berarti lemah secara inovasi, bukan lemah tenaganya. Kemudian bagi yang kalah, mereka akan terpinggirkan, tersingkir dari arena perjuangan hidup karena selalu bersikap apatis, masa bodoh, semua gue, malas, begal, dan ceroboh. Tentunya kita nggak mau jadi yang seperti ini tuh. Nah, kalau nggak mau ya, mau nggak mau kita harus berinovasi. Gitu. Kalau kata Cak Nun itu kita harus berdaulat terhadap diri kita sendiri. Kita harus berdaulat dengan diri kita sendiri. Kalau mau menang, kalau kita nggak berdaulat, ya sudah. Karena kalau nggak berdaulat itu kita akan selalu bergantung pada sesuatu. Gitu. Maksudnya bergantung ke orang lain. Jadi ya karena itu, dia merasa nggak punya potensi apa-apa kecuali ya saya ini bergantung ke orang lain. Kemudian bagi yang menang, mereka akan selalu memegang peranan penting di arena perjuangan hidup karena akan selalu bersikap kritis, dinamis, rajin belajar tentang apapun juga, teliti, dan sukses. Ya, ini kuncinya rajin belajar. Itu garis bawahi, belajar itu digaris bawahi karena kita lakukan setiap saat. Itu ya. Kemudian ini ada distribusi standar kesuksesan hidup. Itu kalau dalam statistik namanya distribusi Gauss itu. Jadi orang itu
tadinya gagal, kemudian dia bangkit, kemudian sukses. Untuk menjadi sukses, bakal plus mutlak harus dimiliki ya, memiliki cara berpikir inovatif, memahami metode untuk membangkitkan daya inovasi, memahami sikap negatif yang bisa menghalangi daya inovatif, memahami sikap positif yang bisa mendorong daya inovatif kreatif. Ya, ini di dalam diri kita itu sebenarnya ada dua sikap, yaitu sikap negatif yang bisa menghalangi inovasi itu dan sikap positif yang bisa selalu melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, kita yang tahu ya diri kita ya. Selama ini kita itu banyak sikap negatifnya atau positifnya untuk menginovasi diri kita sendiri. Ya. Kalau kita nggak banyak negatifnya, ya itu akan sulit. Sehingga kita ya hanya bersikap menunggu, karena malas itu tadi ya menunggu keajaiban, yang nggak tahu keajaiban datangnya kapan. Sedangkan Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri nggak mau merubahnya. Sampai sini ditanyakan tidak? Nah, di slide berikutnya itu ada ini McCarthy ya yang bilang membuat pembagian fungsi kerja otak menjadi dua belahan hemisfer ya, otak kiri dan otak kanan. Nah, kenapa kita harus memahami? Ya, tujuannya agar kita itu sekarang ini menempuh pendidikan dari kecil sampai sekarang, itu otak mana yang dilatih atau bagian mana dari diri kita itu yang sebenarnya dilatih gitu. Kalau situ kan dikatakan otak kiri itu memiliki logika, kemudian berurutan, rasional ya, analitis, objektif, berpikir kritis, dan mengamati sesuatu sebagai bagian-bagian. Ini kalau dipikir-pikir ya kayak cara berpikirnya kita mulai dari TK sampai sekarang. Kalau otak kanan itu berpikirnya acak, intuitif, ya, naluriah, dan holistik, sintesis, subjektif, dan kreatif, mengamati sesuatu sebagai keutuhan yang bulat. Ya, cara mengukurnya gimana, cara tahunya gimana Pak? Kita mulai introspeksi saja. Kita sering berpikir logis atau acak gitu aja. Selama ini. Ya logis itu perlu, cuman ketika dalam suatu hal, misalkan kepepet ya, atau dalam keadaan darurat, kalau kita masih berpikir logis, itu akan sangat sulit. Ya. Misal kita punya perusahaan sudah mau bangkrut, nah itu pikiran kita itu sudah nggak bisa logis lagi harusnya. Jadi ada beberapa cara yang digunakan itu sudah nggak bisa logis. Ya berpikir acak gitu. Yang kadang di luar rasionalisasi orang kan gitu. Ya makanya kalau saya pikir-pikir ya di perkuliahan kita selama ini hanya melatih otak kiri. Nyatanya mata kuliah kewirausahaan kan cuma seminggu 1 kali ya hitungannya ya. Kalau nggak pemadatan cuma 1 kali. Padahal beberapa mata kuliah itu bisa mengajarkan hal yang membuat otak kanan itu juga bekerja. Sayangnya kebanyakan orang, 80% cenderung memilih salah satu gaya berpikir di atas. Dan hanya sebagian kecil yang kurang dari 20% yang mampu menyeimbangkan kedua gaya tersebut. Makanya sistem pendidikan saat ini cenderung menekankan proses belajar mengajar yang menentukan gaya berpikir otak kiri saja. Buktinya apa?
sistem pendidikan itu yang di Indonesia sekarang ini kebanyakan atau sebagian besar menuntut penggunaan gaya berpikir otak kiri. Contohnya apa? Ada yang di sini kuliah itu memang niatnya benar-benar untuk biar tambah pinter. Murni loh. Bukan nilai. Bukan nilai, bukan lulus, bukan ijazah. Ngacung coba ada enggak? Yang benar-benar murni, jadi dia nggak peduli mau nilainya berapa, yang penting saya tambah pinter. Kuliah pengen nilainya bagus, ngacung, tunjuk jari. Ya jujur aja, nggak apa-apa. Nah, kalau nggak ada tujuan, berarti kuliah tujuannya untuk apa terus? Nggak punya tujuan berarti. Cari kerja, dapat gelar, ya itu. Ya itu kembalikan otak kiri. Ya logikanya bener kan? Secara logika kuliah itu mesti lulus, dapat gelar, dapat ijazah. Kita nyari kali. Soalnya nggak punya otak bener. Kalau otak kanan dia nggak akan peduli gitu. Dia nggak akan peduli. Yang penting saya berkuliah itu salah satu bagian perjalanan hidup saya itu. Dia nggak peduli mau lulusnya berapa tahun, mau nilainya berapa. Dia nggak mikir itu gitu. Jadi pikirannya bukan apa ya, bukan logis, ya acak aja pikirannya. Saya kuliah, saya nikmati seorang mahasiswa, bersyukur bisa jadi mahasiswa. Nggak peduli nilainya berapa. Karena pikiran dia tuh kondisi saat sekarang ini, oke, bisa aja menentukan masa depan saya, tapi nggak mesti, tidak selalu. Saya ngomong saya sendiri sebenarnya. Mungkin di awal-awal berkelas saya sudah pernah cerita ke kalian. Saya SMA bukan masuk IPA, saya ke IPS. Karena memang nggak bisa masuk IPA. Tapi saat ini saya seorang dosen diberi tugas mengajar metode numerik. Jadi saya tuh dipercaya mengampu metode numerik. Metode numerik itu matematika tapi jauh dari IPA kan. Nah itu. Jadi yang nggak selalu gitu loh, nggak selalu. Makanya kita itu berpikir jangan terlalu logis. Ya logis boleh tapi jangan terlalu logis. Bisa aja mungkin Azhari Nur kemana ini? Ini aja Azhari Nur di sini. Oh, Pramuka. Ya, Firman Syah misalkan sekarang jadi salah satu mahasiswa debat rekayasa perangkat lunak. Ya. Besok mungkin bekerja nggak di rekayasa perangkat lunak, tapi perangkat keras gitu. Di inovasi yang masuk ke perangkat keras, perusahaan yang perangkat keras bukan perangkat lunak. Bisa saja sebetulnya. Makanya orang-orang yang cenderung menyeimbangkan kedua gaya itu, dia nggak terlalu peduli apa yang didapat dengan hasil sekarang itu gitu. Tapi dia konsisten orangnya gitu. Bukan malas, nggak malas, tidak malas. Tetap kuliah berangkat gitu. Cuman ya cara berpikirnya beda gitu. Itu ya. Jadi nah sekarang kembali ke kita masing-masing gitu. Selama ini kuliah itu mau apa itu. Kalau saya dulu ditanya tujuan sama teman-teman tuh, kuliah mau jadi apa? Mau jadi ahli elektronika saja. Ahli elektronika saja. Jawabnya seperti itu. Jadi orang yang ahli dulu. Maksud saya waktu itu kan baru tahu elektro gini-gini. Ini pengen memperdalam keilmuan elektro saya. Ya pengen ahli di bidang itu. Gitu. Yang atau kedepannya akhirnya nyebrang ke informatika. Meskipun itu satu, tapi saya kira kan nggak masalah. Itulah perjalanan hidup. Gitu.
Ya nanti kalian akan mengalami lah. Namanya itu kan perjalanan. Cuman kalau alangkah baiknya kalau kita bisa menyeimbangkan otak kiri sama otak kanan sehingga ke depan itu lebih siap. Oh, hidup itu tidak seindah apa yang dulu dibayangkan waktu di kampus misalkan seperti itu. Termasuk gaya komunikasi ya. Kita besok lulus kemudian berkomunikasi kepada orang lain ya, bisnis dengan orang lain itu kan itu cara komunikasi itu otak kanan. Cara kita ngomong gitu, meyakinkan orang itu makanya dikatakan subjektif gitu. Gimana kita bisa meyakinkan orang untuk bisa diajak bekerja sama. Silahkan kalau ditanyakan. Yes, nggak apa-apa lah. Kuliah pengen nyari nilai ya nggak apa-apa. Itu masih logis ya daripada kuliah tapi nggak punya tujuan, ya, itu yang bahaya. Yang saya tekankan di sini, alangkah bisa menyeimbangkan supaya kalian lebih siap. Kalau tujuan memang ya seperti itu. Ya. Gimana caranya lulus cepat gitu. 4 tahun ya, 4 ya. Oke, silahkan. Kemudian ada metode-metode inovatif dan kreatif. Tidak tahu itu slide berapa itu. Metode-metode inovatif dan kreatif itu bisa ditingkatkan secara gradual. Ide baru yang dibangkitkan dari ide sebelumnya, kemudian solusi baru didasarkan pada solusi sebelumnya, membuat sesuatu lebih baik dari yang sebelumnya. Kebanyakan benda, sistem, metode yang ada saat ini dibangun dengan metode evolusi dalam waktu yang panjang. Hasil evolusi bisa saja sangat berbeda dari asal-usulnya. Ya contohnya karena kita orang komputer, kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Kalau kalian pernah lihat film The Imitation Game ya, The Imitation Game itu film tahun 2014 atau 2015. Menceritakan bagaimana Alan Turing itu menemukan sebuah alat yang bisa memecahkan kode enigma Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Alan Turing itu membuat sebuah alat namanya Christopher kalau nggak salah. Yang itu menjadi salah satu asal-usul mesin komputer saat ini. Jadi makanya dikatakan evolusinya bisa saja sangat berbeda dari asal-usulnya. Dulunya kan niatnya untuk memecahkan kode enigma itu, tapi sekarang ternyata bisa multitasking, bisa bekerja banyak. Mobil, pesawat terbang, kereta api, komputer. Mobil kayaknya masih sama dari dulu penggunaannya transportasi ya, cuman mungkin sekarang ada bus, ada truk dan sebagainya. Pesawat terbang ya dulu mungkin dinaikin 4 orang, 5 orang, sekarang sudah puluhan orang bisa naik. Contoh inovasi di dunia industri itu ada gambar sepeda. Ya. Mulai dari sepeda tahun 1817 sampai sekarang sepeda pakai ban angin atau ban pompa di tahun berapa itu? 1898. Tua, ini paling tua sendiri ya sepeda itu. Ya tentunya sepeda itu dibuat itu mengandalkan kenyamanan dia. Yang dicari itu kan kenyamanannya. Mobil juga sama. Mungkin zaman kalian sekarang, kalian sudah jarang naik mobil yang non AC. Jarang ya. Sekarang AC semua ya. Paling ya kalau bis itu ya Kopayu itu yang belum AC. Zaman saya kuliah dulu masih jarang mobil. Ya, naik bis kayak Kopayu gitu waktu kuliah.
Nah, mobil sekarang itu pakai mesinnya yang dibuat Gottlieb Daimler, orang Jerman ya, tahun 1886. Jadi orang Indonesia boleh nggak bikin mobil sendiri, tapi belajar ke Jerman dulu ya boleh. Cuma di kita itu anehnya, ketika ada seorang menemukan mobil, dianggapnya kita itu nyontek Cina lah, Jepang lah gitu. Padahal Jepang sendiri orangnya belajar ke Jerman. Akhirnya Jepang bisa membuat mobil yang lebih murah dan lebih laku di pasaran di Asia. Ya nggak ada yang benar-benar mulai dari awal lah. Kan gitu kan. Gottlieb Daimler ini juga dulunya kan niru ilmunya James Watt, mesin uap loh. Kan James Watt waktu itu bahan bakarnya masih batu bara, Daimler mungkin sudah ke BBM atau minyak. Sebenarnya nggak ada masalah itu. Memang orang berinovasi itu tantangannya besar, ya, besar sekali. Tapi ya kita jangan menyerah gitu. Kadang ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, itu biasa. Ya karena persaingan itu tadi. Ya. Ibaratnya kalian besok membuat mobil yang canggih, kemudian mesti ada pesaing-pesaing yang menekan kalian, itu ada. Saya yakin. Entah itu diberitakan jelek, entah itu diberitakan plagiat, nah itu apapun itu supaya ya itulah supaya kalian nggak bisa bersaing. Tapi itulah kenyataannya seperti itu. Televisi juga sama ya, tadi sudah cerita televisi. Sekarang kalian mungkin di rumah kalian televisinya sudah tidak lagi tabung ataupun bentuknya cembung. Kayaknya di rumah sudah flat semua TV-nya ya. Ada yang masih pakai TV cembung-cembungan gitu. Kalaupun cembung biasanya inch-nya besar, di atas 20 ya. Sekarang mah nggak pakai TV, Pak. YouTube. TV udah nggak model. Atau ada TV tahun 1928 TV. Komputer ya dulu besar ya, sekarang tinggal tipis seperti ini ya. Bahkan nanti kalau sudah metaverse-nya sudah itu, udah mungkin nggak ada layarnya lagi atau gimana. Contoh-contoh inovasi di dunia pendidikan, ini yang terakhir aja lah ya, di kita sendiri. Cara belajar siswa aktif. Ya. Zaman saya SD ini, zaman Presiden Soeharto waktu itu. Jadi guru itu dulu saking lamanya Pak Soeharto berkuasa, Presiden Soeharto, sampai guru sama dosen itu masuk kelas tuh nggak pernah bawa buku, udah hafal. Kurikulumnya karena nggak berubah. Kalau sekarang dosen guru sekarang tuh dituntut ya bawa laptop itu karena tiap ganti menteri berubah kurikulumnya. Kalau CBSA dulu selama bertahun-tahun nggak berubah, jadi guru itu dosen masuk kelas nggak bawa laptop, nggak bawa buku, nggak bawa, cuma bawa absen aja itu, nggak masalah karena udah hafal. Ya itu aja yang diajarkan. Kalau sekarang bisa, ya itu makanya karena inovasi itu, karena perlu inovasi. Kalau nggak diinovasi ya gitu-gitu aja cara pembelajaran. Salam. Ini ibarat bola basket dilempar, tinggal bolanya masuk ring enggak ya. Oke, tanya-tanyakan tidak? Kemudian ini aja yang negatif. Mau selesai nggak jadi ya, karena ada Ari Satrio masuk. Terus nggak apa-apa saya tambahi biar gimana ya mau. Ya ini ada dua sikap negatif yang menghalangi kreativitas. Ya. Yang pertama itu ya tiap ada masalah dia ngomong aduh.
reaksi dari timbulnya sebuah masalah seringkali merupakan masalah yang lebih besar dari masalah itu sendiri. Dan cenderung untuk menghindari biasanya. Kalau mahasiswa itu cenderung untuk menghindari dosen, Pak, waktu bimbingan TA, skripsi. Padahal kalau orang itu paham ya, yang namanya masalah itu membuat kita itu lebih kuat gitu, lebih survive. Yang berikutnya berpikir skeptis. Ini yang kebanyakan orang menyerah sebelum berperang. Karena menempatkan masalah itu pada sesuatu yang muskil atau mustahil diselesaikan. Padahal ketika bisa menyelesaikan, contohnya besok ketika kalian lulus, ya senangnya luar biasa. Dan yang senang nggak cuma kalian, orang tua, sanak kerabat itu juga senang. Ya meskipun perjalanannya nggak mudah. Ada kuliah dulu 4 tahun, dari itu magang, kemudian skripsi, ya, berulang kali revisi. Justru itulah yang akan dikenang gitu loh. Kalau mulus-mulus saja kayaknya nggak terlalu asik kan gitu. Ya, ya kayak saya sering nonton bola itu, kalau nonton bola mulus-mulus saja ya nggak asik. Tapi kalau ada pelanggaran, harusnya penalti tapi nggak penalti, itu kan asik. Harusnya di kartu merah tapi nggak di kartu merah. Ya kontroversi lah itu yang jadinya asik. Gitu ya. Oke, saya tanyakan nggak ini? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian. Ya, saya mohon maaf kalau selama 1 semester ini saya banyak salah ya. Kemarin-kemarin juga saya nggak bisa masuk karena yaitu ngurus proyek mata kuliah proyek sama ada TS UAS kayaknya. Tapi saya kira dari tugas yang kemarin saya berikan ya, saya berharap sih lulus dari sini tetap bermimpi jadi wirausaha. Meskipun ketika lulus tuh kalian bekerja jadi karyawan dulu, tapi jangan pernah berhenti berpikir untuk yaitu, karena yang jarang itu gitu. Mendirikan lapangan kerja sendiri ya, mungkin untuk teman-temannya sendiri. Gitu. Oke, itu aja. Selain ada kuliah enggak? Ada. Nanti soal kisi-kisi UAS di e-learning. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.